Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman, sebagai khatib mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah terus kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar, minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Karena manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah adalah yaitu yang benar-benar iman dan takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan menjadi hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, dalam ketaatan, keimanan, bahkan meningkat kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada akhirat, dan kecintaan kita kepada ahli surga. Salam dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita renungkan firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-185. Ini ayat yang menyadarkan semua manusia dan tidak ada yang bisa menyangkal tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Apakah harus menunggu tua dulu? Tidak, ternyata. Mati tidak harus mengalami tua dulu, tidak harus mengalami sakit. Berapa banyak yang masih muda mati, berapa banyak yang gak sakit mati. Tapi Allah pastikan setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan di akhirat nantilah semua amalan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disempurnakan. Siapa yang dia berbuat kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik, kemuliaan yang banyak diberikan oleh Allah. Tapi dosa maksiat pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dunia ini tidak ada istilah sukses yang sebenarnya menurut Allah. Karena sukses itu nanti di akhirat siapa saja yang dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dia terbebas dari azab neraka. Itulah orang yang benar-benar sukses. Nah, saudaraku seiman, ada nasihat menarik dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu tentang kematian. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut, malaikat mencabut nyawa itu datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Sebelum kita meninggal, maknanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Tentunya yang paling tertinggi adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah. Saya ingin ingatkan pada diri saya, buat kita semua, bagi jamaah khususnya yang terutama diberi kemudahan, kelapangan rezeki atau kekayaan yang melimpah ruah. Ingat firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali anaknya baik solih-solihah. Kemudian satu firman Allah di dalam surat Al-Munafiqun dalam ayat yang 9. Ya ayyuhalladzina amanu, surat yang ke-63 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah hartamu, anakmu menjadikan kamu lalai dari ibadah kepada Allah, dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kalian lakukan, maka kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, apa yang terpenting? Yang terpenting yang harus kita minta kepada Allah, dengan kekuatan dari Allah kita minta agar sebelum kita mati memiliki 1000 pintu jariah. Dan bagi kita yang hari ini diberi kemudahan, kelapangan rezeki, kekayaan yang melimpah ruah, pastikan berwasiatlah wasiat wakaf jariah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mewasiatkan wakaf jariah, ketika kita mati maka harta itu hanya menjadi waris saja. Dan waris itu sangat tergantung dengan anak kita, apakah digunakan untuk kebaikan atau tidak. Tetapi ketika wasiat itu adalah wasiat wakaf jariah, maka itu adalah menjadi amal kita sendiri. Dia akan menjadi penolong, menjadi syafaat, dan dia akan menjadikan diri kita melihat pagi dan petang, insya Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mewasiatkan, berarti kalau kita pakai maksimalnya adalah 1/3. Misalkan rumah kita nilainya 1M, maka bisa kita maksimalkan 330 jutanya atau 300 jutanya kita wakafkan atas nama kita. Sekali lagi, yang perlu kita bahagiakan, yang perlu kita manjakan, yang perlu kita senangkan, yang perlu kita gembirakan